Halo, selamat datang kembali. Buat kalian yang pernah trading, pasti udah nggak asing lagi kan sama grafik yang isinya penuh garis warna-warni dan indikator di mana-mana. Katanya sih, alat-alat ini ngebantu kita buat tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Tapi, pertanyaannya, beneran nggak sih alat-alat ini ngasih tahu cerita yang sebenarnya? Atau jangan-jangan kita malah dikasih lihat cerita yang nggak lengkap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Pernah nggak sih ngerasain kamu udah ngikutin sinyal, masuk posisi, tiba-tiba harganya malah berbalik arah? Bikin frustrasi kan? Rasanya tuh kayak pasar sengaja ngerjain kita. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini dia, salah satu strategi paling umum yang diajarin di mana-mana. Moving Average Crossover. Gampangnya gini, kalau garis yang jangka pendek motong ke atas garis jangka panjang, itu namanya Golden Cross. Sinyal buat beli. Sebaliknya, kalau motong ke bawah, itu Death Cross. Sinyal buat jual. Ya, inilah ilmu trading yang paling standar. Tapi, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Gimana kalau ilmu standar yang kita pelajari ini sebenarnya malah jadi sebuah jebakan? Jebakan yang dirancang buat mindahin uang dari akun trader retail kayak kita ke akun para pemain besar. Poin utamanya tuh ini, hampir semua indikator teknikal itu dibuat dari data harga di masa lalu. Artinya apa? Artinya, mereka itu selalu telat. Mereka nggak bisa nebak masa depan, mereka cuma bisa bereaksi sama apa yang udah kejadian. Dan di sini buktinya kelihatan jelas banget. Coba deh perhatiin grafiknya. Sinyal jualnya muncul pas harga udah turun lumayan jauh. Sinyal belinya datang pas harga udah di tengah-tengah rally. Dan yang paling parah, ada sinyal yang muncul pas banget di puncak, sesaat sebelum harga anjlok. Kalau kita ikutin sinyal ini, ya jelas kita selalu ketinggalan kereta. Oke. Jadi, kalau trader biasa kejebak sama indikator yang lemot, terus para profesional ngelihat pasarnya gimana dong? Nah, ternyata ada cara pandang yang beda banget. Sebuah perubahan mindset yang fundamental. Coba kita bandingin. Trader retail itu seringnya beli pas harga lagi heboh-hebohnya naik karena takut ketinggalan alias FOMO, terus jual pas panik karena harga turun. Mereka ngejar-ngejar indikator. Nah, kalau profesional, mereka mikirnya kayak pengusaha. Mereka beli pas harga lagi murah, ibaratnya harga grosir, dan jual pas harga udah mahal, harga ecehan. Mereka nggak ngikutin sinyal, mereka baca pergerakan harganya langsung. Kutipan ini ngejelasin semuanya kan? Trading itu pada dasarnya adalah perpindahan uang, dan seringnya uang itu pindah dari akun orang yang beli di harga eceran ke akun orang yang berhasil dapat barang di harga grosir. Jadi, gimana caranya para pro ini nentuin mana harga grosir dan mana harga eceran? Kalau bukan pakai indikator, terus pakai apa dong? Jawabannya sebenarnya simple banget, dan itu ada di prinsip ekonomi paling dasar, penawaran dan permintaan atau supply and demand. Coba bayangin zona permintaan ini kayak area diskon gede-gedean. Ini adalah area di grafik di mana dulu pernah ada pembelian borongan super besar yang bikin harga meroket. Para profesional ngelihat ini sebagai jejak, sebagai tempat harga grosir buat masuk lagi ke pasar. Kebalikannya, zona penawaran itu adalah area harga premium. Di sini dulu pernah ada penjualan masif yang bikin harga anjlok. Para profesional nandain area ini sebagai tempat terbaik buat jualan aset mereka, alias harga eceran. Cara nyarinya gimana? Gampang banget, serius. Pertama, cari aja lonjakan harga yang kenceng banget, kayak roket meluncur atau batu yang jatuh bebas. Kedua, lihat persis sebelum ledakan harga itu. Pasti ada area kecil di mana harga kelihatan ragu-ragu atau bergerak datar. Nah, area kecil itulah basisnya. Itulah zona kunci yang kita cari. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal balik lagi ke grafik yang tadi bikin pusing, tapi kali ini kita bakal pakai kacamata baru. Siap-siap ya buat lihat perbedaannya? Nah ini dia, grafik yang sama dengan indikator moving average yang tadi. Penuh sama sinyal telat, sinyal palsu, pokoknya bikin bingung. Dulu kita fokusnya cuma ke persilangan garis biru sama ungu itu kan? Sekarang coba deh lupain dulu indikatornya. Lihat apa yang terjadi kalau kita tandain zona-zona kunci berdasarkan supply dan demand. Boom! Setiap titik balik penting di pasar, puncak tertinggi dan lembah terendah, terjadinya pas banget di zona penawaran atau permintaan yang udah kita tandain jauh sebelumnya. Jauh lebih rapi dan akurat kan? Jadi intinya gini, para profesional itu nggak butuh indikator yang ribet karena harga itu sendiri udah jadi sumber informasi terbaik. Zona penawaran ngasih tahu mereka di mana para penjual kemungkinan besar bakal muncul. Zona permintaan ngasih tahu di mana para pembeli lagi nunggu. Ini semua tentang antisipasi, bukan sekedar reaksi. Banyak trader itu ngeliat grafik kayak dari lubang kunci, cuma fokus ke beberapa candle terakhir aja. Padahal, para profesional ngelihatnya kayak peta. Mereka zoom out, lihat gambaran besarnya biar ngerti ceritanya. Grafik itu bukan cuma angka, tapi sebuah cerita.
Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Waktu Anda ngelihat pasar, Anda beneran ngebaca pergerakan harganya, grafiknya langsung, atau Anda cuma trading berdasarkan bayangannya aja, yaitu indikator yang selalu ketinggalan itu? Coba deh direnungkan.